Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Hari ini kita jumpa lagi di usia 55 HST. Setelah video sebelumnya kita upload di usia 51 HST. Mari kita review lagi perkembangan terkini. Tanpa basa-basi, kita mulai. Yo. Jadi pestisida yang saya miliki sisanya tinggal ini ya. Ini ada inseknya tinggal Marsal, Toxedon, funginya tinggal Amistartop sama Ridomilkut. Nah ini tadi sebenarnya acaranya mau spray fungisida untuk menahan bercak daun itu naik lagi ya, agar daunnya bertahan hijau seperti ini sehingga pembesarannya maksimal sisa beberapa hari ini. Cuman ketika kita keliling tadi ada peringatan ulatnya udah mulai menyerang. Jadi ini galau, mau gimana? Mau dilakukan pencampuran tapi rasanya kurang efektif karena ulatnya juga aktif di malam hari. Tapi kalau mau dilakukan spray terpisah juga nanti kerja 2 kali, habis spray fungi lalu keliling lagi spray insek. Kalau mau di spray funginya nanti malam, ikut inseknya juga percuma. Fungi paling bagus itu pagi kayak gini ya, nanti kena panas atau sore itu setelah matahari turun dari teriknya. Jadi kita review aja dulu ya pestisida ini. Jadi ada beberapa yang mau saya share. Ini lebih kepada teknis ilmu kimianya sebenarnya. Marsal ini tulisannya 200 EC. EC itu artinya emulsion concentrat. Jadi dia bentuknya emulsi. Toxedon sama. Nah, kalau yang Amistartop ini 325 SC. SC itu artinya suspension konsentrat atau larutan suspensi. Kalau Ridomilkut ini WG, whiteable granule, artinya butiran yang dapat larut dalam air. Nah, Marsal ini bahan aktifnya karboksulfan 200 itu jadi menunjukkan kadar bahan aktif di dalam satu kemasan ini. Karboksulfan itu golongan 1A ya, karbamat. Golongan 1A ataupun 1B. 1A karbamat, 1B organofosfat. Itu biasanya sifatnya sistemik. Kalau Toxedon ini ada emamectin benzoat 50 gram per liter sama lufenuron 100 gram per liter. Emamectin benzoat ini golongan 6, saudaranya abamectin ya. Lufenuron ini bersifat translaminar tadi seperti yang saya jelaskan. Kalau sistem kerja kontak itu artinya mengenai serangganya teracuni. Kalau lambung itu ketika pestisidanya nempel di bagian tumbuhan lalu dimakan lalu serangganya mati. Kalau translaminar sekalipun kontak itu artinya ketika kita paparkan di bagian atas maka perlahan-lahan dia menembus ke bagian bawah. Jadi jika ada serangga yang sembunyi di bawahnya maka akan mati juga. Kalau sistemik ini ketika kita paparkan di bagian manapun maka akan masuk ke dalam jaringan tumbuhan dan diedarkan ke seluruh bagian tubuh mulai dari akar sampai ke ujung. Itu kerja sistemik. Jadi keuntungan pestisida sistemik itu seperti itu, dapat bertahan lama 15-20 hari. Akan tetapi cara pencampurannya tidak boleh sembarangan ya. Jadi harus kita hindari pencampuran antara sistemik, sekalipun ini insek ini fungi ya. Sistemik sama sistemik
itu kalau bisa kita hindari. Kenapa? Kasihan tumbuhannya, dia harus memasukkan dua bahan racun walaupun berbeda sasaran ke dalam tubuhnya dua sekaligus. Itu residunya nanti juga akan banyak di dalam tumbuhannya, jadi kasihan tumbuhannya aja. Lalu cara mencampurnya ini kebetulan sistemik tapi emulsion bentuknya. Jadi emulsion sistemik sama sistemik dihindari. Sistemik sama kontak boleh, kontak sama kontak boleh. Terus emulsion sama emulsion ini juga dihindari karena sama-sama bentuknya sama-sama emulsi. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya bebas aja dicampur, tapi paling amannya begini: satu bahan dilarutkan ke dalam bak, satu bahan dilarutkan lagi dalam bak, dicampur di tank spraynya. Jangan dicampur jadi satu di dalam baknya, karena apa ya, reaksi kimia itu terjadi tidak kasat mata oleh kita. Menurut kita tidak bahaya, tapi kenyataannya reaksi kimia itu ada sifat fisiknya nanti bisa digabung atau enggak, lalu sifat kimianya juga bisa digabung atau enggak, seperti itu. Kalau yang Ridomil ini 4/64 Wg ya, wettable granule atau butiran kecil-kecil. Dia adalah mefeknosa 4% dan mancozeb 64%. Jadi sekilas seperti ini ya. Jadi kalau saya selama melakukan penyepraian pestisida, saya tidak pernah mencampurkan antara emulsi dengan emulsi, sistemik dengan sistemik. Biasanya saya mencari bahan seperti ini yang berbeda. Jadi sistemiknya itu dominan, saya cari yang SC seperti ini ya, suspensi. Kalau yang kontak-kontak itu biasanya saya pakai yang emulsi. Jadi suspensi itu lebih pekat, kayak susu gitu. Kalau yang emulsi itu encer banget. Bedanya seperti itu. Secara umum lah seperti itu, secara awam. Jadi ini gimana ini enaknya? Tolong dikasih masukan ini. Apakah saya harus spray hari ini bareng-bareng keduanya, entah Amistar sama Toxedon atau Marsal sama Ridomil. Jadi silangnya gitu ya. Ini yang sistemik fungi, ini yang kontak fungi. Ini yang sistemik insek, ini yang kontak fungi. Jadi pilihannya antara Toxedon bareng Amistar Top atau Marsal bareng Ridomil. Atau kalau sendiri-sendiri, ini yang sistemik, ini kontak fungi, ini di hari lain Marsal sama Toxedon insek. Jadi gitu, sistemik kontak atau sistemik kontak kayak gitu. Jadi cara saya menyepray itu lebih aman kepada tumbuhannya, juga kepada reaksi kimianya. Nah, ini di sini masih menantang untuk dipupuk lagi sebenarnya kalau dari sisi daunnya ya. Masih hijau semua rata-rata. Ya beberapa aja ada yang bercaknya udah naik 8 kilo 8 kilo lagi. Jadi rata-rata sudah segitu ya. Ini masih kecil, polinasi terakhir. Nah, ini contoh yang bercaknya udah naik. Biasanya kalau bercak udah nyampe di tengah aja saya udah greedy ya, udah bingung mau melakukan spray. Ya, ini bagus sekali daunnya. Ini ada yang sembunyi di bawah. Tuh, buahnya nggak kelihatan, pada ngumpet. Nah, oke guys, saya mau melakukan penyepraian dulu, dikit-dikit sedapatnya, dilanjut nanti lagi, karena ini sisa-sisa
sisa-sisa bahan sama sisa-sisa hari, jadi udah capeknya itu udah di total sekarang ya. Jadi kita nyantai-nyantai aja. Yang penting penyakitnya aman, sampai panen beberapa hari lagi semangkanya masih aman. Nih banyak yang berterbangan. Nah, kutunya udah numpuk lagi. Ini ulat. Jadi kita santai dulu aja. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Tetap kita sharingkan apapun ilmu dalam budidaya semangka ini di kolom komentar. No hujat, no debat. Kita sharing bersama, belajar bersama. Oke, sampai jumpa di lain hari. Maaf bila ada salah kata dan salah ilmu atau salah pengucapan. Namanya kita juga manusia, kita perlu belajar setiap hari. Oke geng, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten selanjutnya. Bye bye.